Negara Indonesia. Setelah kita membahas beberapa negara ASEAN, rasanya tidak lengkap jika tidak membahas negara Indonesia yang memiliki julukan sebagai negara agraris yang melambangkan keindahan Nusantara. Indonesia dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia, atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa, dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara terluas ke-14, sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau. Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Oseania. Indonesia berbatasan di wilayah darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Timor. Negara yang hanya berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di Asia Tenggara, dan terletak di antara benua Asia dan benua Australia atau Oseania, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara ini memiliki 17.504 pulau yang menyebar di sekitar khatulistiwa, sebanyak 16.056 pulau telah dibukukan namanya, dan sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Nama lain yang dipakai untuk kepulauan Indonesia disebut Nusantara. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia, dengan penduduk mencapai 276 juta jiwa pada tahun 2021, serta negara beragama Islam terbanyak di dunia, dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Meskipun menjamin kebebasan beragama dalam konstitusi, pemerintah hanya mengakui 6 agama resmi yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dengan agama mayoritas Islam. Indonesia adalah negara multiras, multietnis, dan multikultural di dunia, seperti halnya Amerika Serikat. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, yang secara umum dipertuturkan oleh mayoritas penduduk Indonesia, sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. Sebagian besar bahasa daerah tersebut termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, dan di samping itu, ada lebih dari 270 bahasa Papua yang digunakan di Indonesia bagian timur. Bahasa resmi adalah bahasa Indonesia, yang merupakan salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diajukan sebagai bahasa persatuan, sejak masa pergerakan kemerdekaan Indonesia melalui Sumpah Pemuda, dan ditetapkan oleh konstitusi pada 1945. Beberapa bahasa asing diajarkan dalam pendidikan formal. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional telah diperkenalkan kepada para pelajar mulai jenjang pendidikan dasar. Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik, berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disingkat menjadi UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, dan Presiden dicalonkan lalu dipilih dalam pemilihan umum. Presiden Indonesia merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden dapat menjabat selama 5 tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ibu kota Indonesia saat ini adalah Jakarta. Pada tanggal 18 Januari 2022, pemerintah Indonesia menetapkan ibu kota Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan, yang menempati wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota yang baru. Hingga tahun 2022, proses peralihan ibu kota masih berlangsung. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa pendatang dan penjajah.
Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Sriwijaya, kerajaan bercorak Hinduisme-Buddhisme yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan bangsa Tionghoa, India, dan juga Arab. Agama dan kebudayaan Hinduisme-Buddhisme tumbuh, berkembang, dan berasimilasi di Kepulauan Indonesia pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi. Setelah itu, para pedagang dan ulama dari Jazirah Arab yang membawa agama dan kebudayaan Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16. Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa datang ke Kepulauan Indonesia dan berperang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku semasa zaman penjelajahan. Setelah berada di bawah masa kolonial Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda, memproklamasikan kemerdekaan di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan, perubahan dan perkembangan sosial, ekonomi, politik, serta modernisasi yang pesat. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Austronesia dan Melanesia, di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya, dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Semboyan nasional Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Indonesia pengekspor gas alam terbesar kelima di dunia, meski akhir-akhir ini Indonesia mulai menjadi pengimpor bersih minyak mentah. Hasil pertanian yang utama termasuk beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan karet. Rekan perdagangan terbesar Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara jirannya yaitu Malaysia, Singapura dan Australia. Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan, yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Selain masalah korupsi masih banyak masalah atau sisi gelap lainnya dari negara Indonesia yang telah kita bahas di informasi sebelumnya. Fakta menarik negara Indonesia. Danau vulkanik terbesar di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa danau alami terbesar di dunia adalah Danau Toba. Danau ini berada di dalam kawasan gunung berapi super di Sumatera, bagian utara Indonesia. Danau terbesar ini memiliki kedalaman 500 m, panjang 100 km, dan lebar 30 km. Danau Toba adalah tempat erupsi gunung berapi yang terjadi pada 70.000 tahun lalu. Letusan ini dianggap sebagai letusan terbesar yang pernah terjadi di bumi dan memakan banyak korban jiwa. Tempat dari candi Buddha terbesar di dunia. Fakta unik Indonesia di mata dunia adalah Indonesia menjadi tempat dari candi Buddha terbesar yang ada di dunia, yaitu Candi Borobudur. Candi ini mempunyai 1.460 panel relief di dindingnya. Relief tersebut adalah relief Buddha terbesar dan terlengkap di dunia. Kuil dengan 504 patung Buddha didedikasikan untuk Sang Buddha serta para peziarah Buddha. Menduduki peringkat 17 sebagai megadiverse. Konservasi internasional mengakui adanya keberagaman hayati besar yang ditemukan pada 17 negara, termasuk Indonesia dan dinyatakan sebagai megadiverse. Megadiverse ini disematkan kepada Indonesia lantaran memiliki banyak satwa liar endemik. Selain komodo, hewan endemik lain yang ada di Indonesia adalah orang utan tapanuli dan monyet daun mitret. Hutan bakau terbesar di dunia. Hutan bakau di Indonesia pernah dicatat mencapai 2,5 sampai 4,5 juta hektare yang tersebar di seluruh penjuru daerah pesisir. Kondisi tersebut yang membuat tanah air tercinta ini bisa mengalahkan Brasil, Nigeria, dan Australia.
Itulah tadi sejarah dan fakta negara Indonesia yang memiliki banyak keunikan. Setelah mengetahui sejarah dan fakta ini, apakah kamu semakin mencintai Indonesia? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di informasi berikutnya.